Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan NPM 2435100135. Pada kali ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 11 yaitu database, persistence, dan ORM. Yang pertama kita masuk ke database paradigm SQL versus NoSQL, perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS atau Relational Database Management System atau yang dikenal sebagai SQL atau Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur. Mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung. Dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Sebelum kamu bisa menyimpan satu byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten, tetapi di sisi lain, ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses yang menyakitkan. Jika kamu ingin menambah satu kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL atau Not Only SQL. Dengan MongoDB sebagai pentolannya, NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku, menggantinya dengan konsep dokumen atau biasanya dalam format JSON atau BSON yang disimpan dalam koleksi. Pendekatan ini disebut skema-less atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Analogi sederhananya, SQL seperti menata buku di rak perpustakaan yang sudah dilabeli kategori, sedangkan NoSQL seperti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang bisa memuat apa saja. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling atau penskalaan. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling, artinya jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, dan hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu body. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial semakin tinggi spesifikasinya. Sebaliknya, NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling. Artinya kamu cukup membeli server murah dan dalam jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL yang sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah dan menghubungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user, nama, alamat di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat pembacaan sangat cepat karena tidak perlu lompat ke tabel lain, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasimu. Gunakan SQL atau PostgreSQL jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat, seperti aplikasi keuangan, e-commerce, atau inventaris. Gunakan NoSQL atau MongoDB atau Cassandra jika datamu tidak terstruktur.
membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif atau skemanya masih sering berubah-ubah. Di era modern, banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot persistent, yaitu menggunakan keduanya sekaligus, SQL untuk data transaksi utama dan NoSQL untuk katalog produk dan analytic log, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Selanjutnya yang kedua, relational design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data. Mirip seperti nomor KTP, bagi warga negara, PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan penggunaan UID atau Universal Unique Identifier atau CUID sebagai PK alih-alih Auto Increment Integer angka urut 1, 2, 3, terutama dalam sistem terdistribusi. UID mencegah tebakan data ID atau ID enumeration attack dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key. Foreign key adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya, dalam tabel orders, kita memiliki kolom user ID yang merujuk pada PK di tabel user. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kamu mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di tabel user, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif. Fitur integritas inilah yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi data. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk memecah data. Jangan pernah menyimpan alamat user berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel address terpisah atau di tabel user dan cukup referensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengeditnya di satu tempat, dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan info terbaru. Namun hati-hati dengan over normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Dan yang ketiga, CID properties, janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo Budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo Ani bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional mematuhi sekumpulan properti yang disebut ICID, atomicity, consistency, isolation, durability. CID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut transaksi akan diproses dengan andal, tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity atau keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali. Atau all or nothing, sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa jika langkah ke-9 gagal, misalnya karena mati lampu atau error validasi, maka angka 1 sampai 8 harus dibatalkan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan data ke titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses jika 10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya, mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan
Misalnya, jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolation. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu dan atau mengintip data satu sama lain sebelum selesai. Misalnya, jika Budi sedang mentransfer uang ke Ane, orang lain akan mengecek saldo Budi di detik yang sama, tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada berbagai level isolasi atau read committed, serializable yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi menjamin data 100% aman tapi lambat karena transaksi harus antri satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability atau daya tahan. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika 1 detik kemudian gedung server kebakaran atau listrik padam total, database mencapai ini dengan cara menulis log transaksi atau write ahead log ke piringan disk fisik sebelum mengonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan saat database dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memori seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Selanjutnya yang keempat, ORM atau Object Relational Mapping. Ada jurang pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode JavaScript atau TypeScript, kita bekerja dengan objek, kelas, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL mentah dalam bentuk string seperti select from user where ID sama dengan 1. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di kode aplikasi. ORM hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai, tidak tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di ekosistem Node.js atau TypeScript modern adalah Prisma, TypeORM, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggil metode seperti db.user.find unique where ID 1. ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang optimal di belakang layar, mengirimkannya ke database dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk objek JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan developer experience. Prisma membaca skema databasemu dan secara otomatis mengenerate definisi tipe TypeScript. Ini berarti editor seperti VS Code bisa memberikan autocomplete cerdas. Saat kamu mengetik user, editor akan menampilkan daftar kolom tersedia, ID, email, name. Jika kamu salah mengetik nama kolom, TypeScript akan langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Fitur migration di ORM juga sangat membantu. Kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia, dan ORM yang akan mengurus perintah alter table yang rumit itu secara otomatis. Selanjutnya yang kelima, indexing dan performance. Seiring bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database mencari data. Secara default, tanpa instruksi khusus, database-nya melakukan full table scan. Bayangkan kamu mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kamu terpaksa harus membaca setiap halaman dari halaman pertama sampai akhir untuk menemukannya. Jika tabelmu memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani I/O disk.
Solusi untuk masalah ini adalah indexing atau pengindeksan. Indeks adalah struktur data tambahan terpisah dari tabel utama yang menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan yang rapi. Yang mirip dengan indeks di halaman belakang buku paket atau katalog kartu perpustakaan, struktur data yang paling umum digunakan untuk indeks adalah B-tree atau balance tree. B-tree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian biner, bagi dua lagi, yang secara drastis mengurangi jumlah langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree mungkin hanya butuh sekitar 3-4 langkah lompatan saja. Perbedaan performanya bisa dari 10 detik menjadi 10 milidetik. Selanjutnya yang keenam, integrasi keislaman. Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran truth. Hal ini mengingatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat raqib dan atid, sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil apapun, hal kecil maupun besar. Mempelajari persistensi data mengajarkan kita tentang muraqabah atau kesadaran diawasi. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan atau corrupted data. Selanjutnya yang ketujuh, kesimpulan. Bab ini telah mengubah cara kita memandang penyimpanan data dari sekadar tempat menaruh file menjadi sebuah disiplin ilmu struktur dan integritas. Berikut adalah pilar-pilar manajemen data yang harus kamu kuasai. Ideologi data atau SQL versus NoSQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL memang dalam integritas dan relasi kompleks, sementara NoSQL memang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Arsitek modern sering menggunakan keduanya untuk melayani kebutuhan berbeda. Yang kedua, desain skema adalah fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi. Penggunaan primary key dan foreign key yang tepat menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Yang ketiga, janji suci ICID. Kita menyadari bahwa menangani data kritis seperti uang tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi atau siminity, konsistensi, isolation, durability adalah jaminan database untuk melindungi data dari kegagalan sistem yang tak terduga. Yang keempat, ORM, teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM seperti Prisma untuk kecepatan pengembangan dan keamanan tipe atau type safety. Namun kita tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Kita tahu kapan harus membiarkan ORM bekerja dan kapan harus menulis raw SQL demi performa. Kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita akan membongkar rahasia yang performa database. Menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indeks the battery yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Membaca execution plan dan skill wajib untuk mengadopsi kelambatan query. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.